Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal momen area, sekaligus juga kita lanjutkan dengan conjugate beam. Lendutan yang terjadi karena di sini jepit, maka tidak ada rotasi di sini dan tidak ada defleksi. Jadi nggak bisa begitu juga. Tetapi di sini terjepit dulu, baru kemudian gitu. Jadi seperti tiang bendera. Kita ingin mencari defleksi dengan mencari luas momen yang dikalikan dengan titik berat momen, ya. Sehingga kita lihat di sini luas momennya adalah luas segitiga. Luas momennya adalah luas segitiga ini. Berapa luas segitiga ini? Kita jumpa lagi masih pada topik defleksi pada balok. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu metode. Sebelumnya kita sudah mempelajari double integral. Kemudian kita setelah itu mempelajari momen area dan conjugate beam. Nah, ini adalah metode yang terakhir, yaitu metode kerja maya atau dikenal dengan prinsip kerja maya. Perlu diketahui bahwa metode ini adalah metode yang paling mudah, paling gampang untuk diaplikasikan, dan ini adalah salah satu metode favorit saya. Jadi bisa diaplikasikan tidak hanya pada balok, tapi juga diaplikasikan pada portal dan kolom juga. Kemarin belum kita pelajari bagaimana deformasi terjadi pada kolom. Nah, dengan menggunakan prinsip kerja maya, deformasi pada kolom balok di dalam sebuah susunan portal bisa kita dapatkan. Kita lihat introduction bagaimana prinsip kerja maya ini bisa dimengerti. Agak sedikit sebetulnya rumusnya, tetapi saya akan menjelaskan dengan perlahan-lahan supaya prinsip-prinsip dasar kenapa metode kerja maya ini digunakan di dalam balok bisa dipahami dengan baik. Baik, kita mulai. Ya, pada intinya prinsip kerja maya itu yang disebut dengan maya bukan nama orang. Jadi maya ini disebut sebagai sesuatu yang bayangan, tidak bisa dilihat secara abstrak, tetapi dia muncul sebagai bayangan, tidak nampak. Nah, ini dunia maya adalah dunia yang tidak bisa kita pegang, ya, hanya dibayangkan atau diangan-angan gitu. Nah, dalam hal ini saya akan menurunkan atau memberikan keterangan bagaimana prinsip kerja maya itu diaplikasikan dari beberapa buku. Nah, saya mengambil salah satunya adalah karangan Jer. Bagi yang mempunyai edisi ke-9, itu ada di halaman 746. Tapi bagi yang mempunyai buku di edisi ke-7, ya, jadi bisa edisi yang terakhir adalah edisi 9, Mechanics of Materials. Tapi ada yang punya edisi ke-7 seperti ini, cover depannya, silahkan itu bisa dipakai. Itu ada di halaman 676 sampai 749. Jadi ini buku acuan yang saya pakai. Masih banyak buku-buku yang lain bisa didapatkan dari ebook, atau kemarin saya lihat ada beberapa publisher dalam kondisi seperti ini mereka memberikan akses secara gratis untuk mendownload buku-buku engineering maupun buku-buku science secara gratis, ya. Oke, kita mulai. Kalau saya mempunyai balok sederhana seperti ini, tumpuan di A dan tumpuan di B, kemudian akibat momen yang saya terapkan di ujung-ujung ini, jadi ada momen murni, momen itu tidak timbul karena ada beban di atasnya, tetapi momen itu timbul karena memang saya lengkungkan balok AB ini dengan sepasang momen di A dan di B, sehingga balok tersebut berdefleksi seperti ini, seperti garis merah ini. Dan ini karena dia melengkung, maka akan ada
titik pusat kelengkungannya, entah di mana, di sini, di atas atau di mana begitu ya. Tetapi di sini ada pusat kelengkungan yang menyebabkan sudutnya itu adalah theta. Jadi theta itu adalah sudut yang terbentuk akibat kelengkungan ini, dan jari-jari kelengkungannya disebut rho atau jari-jari kurvatur atau jari-jari kelengkungan, di mana kappa di sini, K di sini kappa itu senilai dengan 1 dibagi rho yang besarnya adalah d theta per dx, sama persis seperti yang sudah pernah kita turunkan sebelumnya. Jadi 1 dibagi jari-jari kelengkungan itu setara dengan d theta dibagi dengan dx. Dx itu adalah sepanjang sumbu x. Ini kalau kita ambil suatu sudut yang kecil d theta dan satu jarak dx yang kecil di sini. Oke, berdasarkan pengertian yang pernah kita dapatkan sebelumnya, mungkin di SMA, kita tahu bahwa energi atau usaha itu sebanding dengan gaya dikali jarak yang ditimbulkannya. Jadi berapa gaya dorong, misalnya ya, saya mendorong sebuah meja, terus sejauh mana meja itu terdorong, maka gaya yang saya keluarkan dengan jarak meja dari awal sampai akhir itu akan menimbulkan energi ya, atau saya mengeluarkan energi sebesar F dikali S. Itu adalah pemahaman kita tentang prinsip energi. Nah, energi perpindahan ini kalau saya terapkan di dalam balok ini, maka akan harus sebanding dengan usaha yang saya keluarkan. Jadi usaha yang saya keluarkan dikalikan dengan bentuk dari hasil dari usaha tersebut. Ya, jadi di sini usaha yang dikeluarkan itu adalah momen dan hasil dari atau bentuk dari yang diakibatkan oleh momen tersebut. Kita lihat di sini pada kondisi elastik, di mana momen ini adalah gaya atau ini adalah gaya yang diperlukan untuk membuat balok itu berdefleksi, dan ini adalah hasil dari defleksinya yang dinyatakan dengan theta. Di sini terbentuklah kelengkungan yang disebut dengan theta. Nah, sudut theta ini kalau kita lihat secara elastik, maka kita akan mendapatkan garis linier seperti ini. Garis linier, semakin besar momen, maka semakin besar pula tetanya gitu. Jadi theta akan bertambah apabila momennya bertambah. Nah, dan di sini ini adalah energi yang dikeluarkan. Tentu saja ini adalah bentuk segitiga. Segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Jadi setengah alas kali tinggi, saya mendapatkan di sini kerja atau usaha yang disebut dengan energi regangan. Kenapa? Karena ini mengalami deformasi di sini. Ya, mengalami regangan, yang di bagian bawah tertarik, yang bagian atas tertekan. Jadi energi ini disebut energi regangan, dan energinya ada di mana? Tersimpan di dalam balok dan bisa diamati atau bisa diukur dalam bentuk perubahan kelengkungan ini. Tadinya lurus menjadi melengkung. Nah, dalam kondisi elastik kita melihat bahwa energi regangan yang tersimpan di dalam balok itu adalah momen yang menyebabkan rotasi. Berapa energinya? Ini segitiga ini. Jadi setengah dikali ini, theta dibagi 2. Nah, ini yang dimaksudkan dengan total upaya yang dikeluarkan. Jadi yang tadinya dx kemudian jadi melengkung gitu ya, terus kemudian membentuk theta di situ. Nah, sehingga energi regangan tersebut, ya, energi regangan tersebut kita lihat ini menyebabkan nih momen, ya, momen tingginya adalah momen dibagi 2, ini adalah momen bagi 2, ya, terus kemudian dikalikan dengan theta, berarti 1/2 theta dikali momen, 1/2 theta dikali momen. Kemudian kita lihat di situ theta itu adalah ml dibagi EI. Jadi tetanya diganti dengan ml dibagi EI. Dapat dari mana? Ini dari yang sudah kita dapatkan sebelumnya di dalam pertemuan baik
baik di double integral sampai dengan di conjugate beam. Jadi theta itu setara dengan ml dibagi EI, tinggal saya masukkan ke dalam sini. Jadi ml dibagi EI dikalikan, ya, theta itu dibagi 2, terus kemudian dikalikan m. Nah, itu. Jadi ini adalah total energi yang terbentuk, ya. Jadi setengah theta dikali m. Tetanya diganti dengan ini. Kemudian persamaan ini juga, ya, persamaan ini juga, kalau saya tidak menginginkan tetanya yang muncul, saya menggantikan momennya dalam bentuk theta. Jadi ini momen adalah sekian theta, gitu ya. Jadi persamaan ini muncul karena momen itu saya gantikan dengan theta sehingga bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya yang saya kerjakan adalah momen dan saya ketahui momennya berapa, maka energinya berdasarkan momen yang diketahui. Tetapi kalau saya tidak mengetahui momennya berapa, tetapi saya tahu terbentuknya adalah sekian, maka ini adalah energinya yang terjadi. Kemudian timbullah hubungan rotasi dan defleksi. Karena kita tidak hanya mencari rotasi, tapi sebetulnya pada intinya kita mencari defleksinya, atau V di sini, atau delta. Dari pertemuan sebelumnya kita nyatakan dengan lambang delta, di sini dinyatakan dengan V. Defleksinya adalah V. Apa hubungannya? Kita tahu bahwa turunan dari dV dibagi dx, turunan dari d delta terhadap dx adalah theta. Jadi rotasi adalah turunan dari lendutan. Nah, jika theta ini diturunkan, berarti itu adalah turunan kedua dari lendutan. Jadi lendutan diturunkan satu kali mendapatkan theta, tetapi kalau theta diturunkan, maka ini merupakan turunan kedua dari lendutan. Nah, kemudian kalau ini saya naikkan ke atas, ini saya pindahkan ke atas, saya pindahkan ruas, maka saya punya persamaan ini. Berarti d theta itu sama dengan d, ya, turunan kedua dari lendutan dikalikan dengan d theta. Jadi ini tinggal saya pindahkan saja ke atas. Nah, bagaimana dengan energi yang terbentuk, ya? Energi yang terbentuk, perhatikan di sini, apabila momen yang didapatkan, momen yang diketahui, maka energi yang terbentuk seperti ini. Apabila theta yang diketahui, maka yang terbentuk seperti ini. Apabila regangan yang diketahui, maka bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah hubungan antara momen theta maupun defleksi, dan semuanya mengakibatkan energi regangan, gitu, dinyatakan sebagai DU. Nah, untuk mendapatkan energi total, tinggal kita integralkan. Nah, kita integralkan ini apabila akibat momen energi regangan seperti ini, dan apabila akibat defleksi energi yang terbentuk seperti ini. Pada intinya U di sini adalah sama dengan U di sini. Oke. Saya lanjutkan. Saya menggunakan teorema Castigliano dengan menggunakan energi regangan pada balok cantilever ini sebagai contoh yang terkena beban terpusat P. Jadi ini terjepit di B dan ujung bebas di A, P tertekan, sehingga perhatikan di sini tidak ada rotasi, di sini tidak ada defleksi, tetapi berdeformasi dengan bentuk seperti ini, seperti tiang bendera, ya. Kemudian ujungnya itu dinyatakan sebagai do A karena terletak di titik A. Energi yang terbentuk bagaimana? Energi yang terbentuk kita lihat apa yang menyebabkan balok itu bisa berdeformasi, P. Berarti gayanya adalah P. Apa bentuk deformasinya? Bentuk deformasinya di sini adalah do A atau delta di A. Seperti ini. Nah, total energi yang terjadi, energi regangan yang terjadi adalah segitiga ini. Segitiga ini berarti setengah alas, ya, alasnya adalah delta dikali tingginya adalah P. Kita mendapatkan itu, jadi gaya dikali perpindahan dibagi 2. Nah, kita ketahui bahwa, ya, ini delta yang terjadi dari pertemuan sebelumnya kita ketahui atau bisa didapatkan dari halaman belakang attachment dari buku mekanika bahan. Itu kita tahu bahwa defleksi yang terjadi adalah PL pangkat 3 dibagi 3 EI.
Ya, ini dari pertemuan sebelumnya juga sudah pernah kita dapatkan. Nah, karena ini delta, karena ini adalah delta, maka tinggal kita masukkan ke sini. Nah, tinggal dikalikan dengan P dibagi 2. Nah, dikalikan dengan P dibagi 2, maka saya mendapatkan P pangkat 2, L pangkat 3 dibagi. Nah, ini karena dibagi 2, maka saya mendapatkan 6 EI. Itu adalah energi yang terbentuk. Nah, kemudian kembali lagi menurut teorema Castigliano bahwa penurunan fungsi energi, ya, energi regangan U terhadap beban P apabila P dinyatakan sebagai satu satuan atau P adalah suatu gaya yang merupakan variabel karena dia bisa bertambah maupun berkurang. Dalam hal ini variabelnya adalah P, maka turunan dari energi regangan itu terhadap dP, ini kalau saya turunkan terhadap P, saya mendapatkan ini. Ya, artinya apa? Artinya ini kembali lagi ini adalah defleksi yang dicari. Ini saya memberikan contoh sederhana untuk menerapkan teorema Castigliano yang didapatkan dari metode energi. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ini derivasi atau penurunan terhadap teorema Castigliano. Perhatikan di sini balok saya tadi, ya, yang tadi dapat momen kanan dan kiri. Ini saya hilangkan momennya, saya berikan beban P1. Terus kemudian perlahan-lahan saya tambahkan beban P2. Perlahan-lahan saya tambahkan lagi P3 sampai ke PI, sampai akhirnya ke PN. Jadi di sini saya punya deret seri beban PI di sini. Kemudian beban ini yang di atas ini tentu saja akan menyebabkan lendutan yang bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya yang seperti ini lendutannya, dan kalau kita lihat di masing-masing titik P1, P2 sampai dengan PN ada lendutan, ya, di sini do 1, 2, 3 sampai seterusnya I sampai N. Jadi berhubungan, berasosiasi antara P ini dengan lendutan di bawahnya, P ini dengan lendutan di bawahnya. Nah, oke. Beban yang saya tambahkan perlahan-lahan itu saya nyatakan sebagai DPI, nah, karena saya tambahkan D2, tambahkan lagi sedikit-sedikit D3, D4, D5, D6 sampai Dn seterusnya, maka saya nyatakan sebagai DPI karena saya tambahkan sedikit-sedikit. Nah, akan menyebabkan juga pertambahan sedikit-sedikit energi regangan. Nah, pertambahannya berapa itu energi regangannya itu dinyatakan sebagai DU, di mana di sini DP itu adalah, nah, DP itu adalah ini adalah pertambahan beban yang saya berikan sedikit-sedikit itu tadi, ya. Saya tambahkan sedikit-sedikit, dan ini, ya, dan ini karena regangan turunan dari energi regangan dibagi dengan gayanya, ini adalah memberikan informasi tentang defleksi yang terjadi, ya. Jadi ini adalah energinya. Nah, kemudian total energi yang terjadi tentu saja adalah energi tadi, ya, awal tadi, dan saya tambahkan dengan ini pertambahan sedikit-sedikit tadi, dan totalnya seperti ini. Ya, ini tinggal saya masukkan, ini saya masukkan ke situ, dan teorema Castigliano bisa saya dapatkan, yaitu di sini berapa sih? Nah, berapa sih regangannya yang terjadi setiap DI, setiap D1, D2, D3, D4 itu dinyatakan setiap DI itu adalah setara dengan ini. Jadi ini tadi yang saya jelaskan. Tuh, nih. Itu adalah ini. Teorema Castigliano menyatakan ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada satu hal yang menarik di situ. Ada sebuah pertanyaan besar. Saya punya balok sederhana seperti ini, cantilever seperti tadi. Suka-suka saya dong. Saya mau ngasih beban seperti apa? Misalnya saya kasih beban P, saya kasihkan beban momen di sini di ujung A, tetapi saya tidak ingin mengetahui, nah ini, saya tidak ingin mengetahui lendutan di A. Saya tidak mau mengetahui lendutan di A. Tapi yang ingin saya cari justru lendutan di C. Nah, ini kan timbul masalah.
beban diberikan di A, tetapi yang ingin diketahui bukan lendutan di A, tapi lendutan di C. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini kita kembangkan lagi nih. Ini berarti ini harus kita terapkan. Karena seperti ini tadi, bisa jadi P1 saya terapkan di sini, saya cari D1. P2 saya cari D2. Tapi bisa jadi P1 saya terapkan di sini, tapi yang mau saya cari adalah di sini adalah delta di 4 misalnya. Nah, ini gimana caranya mengaplikasikannya? Nah, kita lihat berikutnya. Ayo kita aplikasikan teorema Castigliano. Jadi beam yang tadi saya berikan beban di A, tetapi yang ingin saya ketahui justru defleksi yang terjadi di C. Nah, saya memaksa balok ini saya berikan lagi beban di C, sengaja, dengan sangat sengaja saya memberikan beban di C supaya saya bisa mengetahui berapa delta di C. Artinya apa? Dengan menerapkan energi, ya, prinsip keseimbangan energi, saya jadi mengetahui kalau saya berikan beban di sini dengan sengaja, maka beban atau gaya menimbulkan perubahan bentuk. Jadi saya tahu energinya berapa. Tapi perhatikan, saya terpaksa harus memberikan gaya virtual di C. Jadi di C itu sebetulnya bukan gaya sebetulnya, bukan gaya sesungguhnya, tetapi adalah gaya yang sengaja saya berikan secara virtual. Jadi bentuknya seperti ini. Saya menerapkan key itu sengaja saya datangkan secara virtual begitu, untuk bisa saya mencari keseimbangan energinya untuk mendapatkan berapakah perubahannya di sini. Nah, kalau tadi kan gampang. Ada gaya di sini dan berapa lendutan di situ. Gaya di sini, lendutan di situ, ya energinya berapa. Tapi ini beda ya, jadi terpaksa saya menerapkan gaya di C. Nah, dengan saya menerapkan gaya di C, maka saya harus mendapatkan di sini berapa energi yang timbul, yang setara dengan apabila gitu, yang setara apabila ini diterapkan sendirian. Ini diterapkan sendiri akan menimbulkan deformasi di C. Tapi kalau tidak ada ini, saya terapkan key begitu, saya terapkan, saya tekan agar deformasi di C ini sama dengan deformasi di sini. Itu adalah aplikasi teorema Castigliano yang menyebabkan kita lihat momen itu menjadi dibagi dua. Momen itu, bidang momennya itu persamaannya dibagi menjadi dua karena di sini ada key. Mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1/2 L di sini, bentuk momennya adalah seperti ini. Nah, tapi untuk daerah sini, maka bentuk momennya adalah ini karena di sini ada key-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya dua persamaan momen dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Oke? Dan energi yang terjadi adalah total energi yang diakibatkan karena karena di sini yang diaplikasikan adalah gaya, ya. Kita mendapatkan momen di sini sebagai gaya, berarti timbul energi dari AC dan energi dari CB yang semuanya ditotalkan merupakan energi total yang terjadi pada beam itu, pada balok AB. Nah, di sini energi totalnya ini akibat dari AC seperti ini, dan ini akibat dari CB seperti itu. Kita lihat ini beda batasannya ya. Jadi persamaannya M kuadrat dx dibagi 2EI ini dari persamaan energi sebelumnya, ini juga sama dari persamaan energi sebelumnya, tapi M yang di sini adalah M di sini, M yang di sini adalah M yang ini gitu. Nah, jikalau kemudian saya menyadari bahwa Q itu adalah bukan beban sesungguhnya, Q adalah beban virtual, maka pada intinya saya akan mengeliminasinya dengan mengeliminasi Q, dengan membagi seluruh energi itu ya dengan Q, maka saya menurunkan energi regangan terhadap beban Q. Tentu saja saya akan mendapatkan lendutan di titik di mana Q tadi bekerja. Nah, lendutan itu besarnya adalah ini. Nah, jadi lendutan itu adalah besarnya ini, sehingga saya mempunyai kesimpulan bahwa kalau saya mempunyai balok yang seperti ini dan kemudian ada beban M dan P, maka lendutan yang terjadi di C
adalah besarnya ini. Nah, ini ya berterima kasih dengan bantuan bayangan nih, ada beban bayangan Q tadi sehingga kita bisa mendapatkan berapa lendutan di C. Oke, saya lanjutkan. Saya memperkenalkan prinsip kerja maya. Ini adalah kelanjutan dari penerapan teorema Castigliano. Metode ini ditemukan oleh John Bernoulli tahun 1717. Wah, zaman itu perang di Ponorogo aja mungkin belum mulai ya. Oke, kita lihat prinsip kerja maya ini sama seperti tadi, bahwa apabila saya menerapkan beban P di sepanjang bentang AD, saya menerapkan beban P di sepanjang bentang AD, tetapi yang ingin saya cari adalah justru lendutan di C. Apabila P saya letakkan di B, tetapi yang saya ingin tahu adalah lendutan di C, seperti ini. Nah, sehingga saya mempunyai balok lain di situ adalah balok maya saya yang tidak saya berikan beban P, tetapi saya berikan beban Q dengan sengaja, di mana pada intinya defleksi yang terjadi di C harus sama dengan defleksi yang terjadi di C sini. Jadi kalau P ini diterapkan, tentu saja lendutannya seperti ini misalnya. Nah, berapa ini lendutannya? Saya nggak tahu. Sehingga untuk balok yang lain yang sama persis seperti ini, yang betul-betul identik dengan balok ini, saya terapkan beban Q secara virtual, secara maya, bukan sesungguhnya, yang kemudian defleksi yang terjadi di sini harus sama dengan defleksi yang terjadi di situ, sehingga total energi yang saya keluarkan akibat Q dan total energi yang terjadi akibat P itu adalah sama, seimbang, karena di sini menimbulkan regangan yang sama atau menimbulkan defleksi yang sama. Nah, kita lihat akibat P seperti tadi. Ingat bahwa d theta itu adalah kelengkungan, ini kan mempunyai kelengkungan. D theta sudut yang terbentuk adalah M per EI dikali dx. Ini adalah prinsip dasarnya ya. Dx itu adalah kalau kita mengamati L di tempat yang kecil, maka d theta adalah M dibagi EI dikalikan dx. Nah, lihat di balok mayanya. Balok mayanya itu adalah ya, energi yang timbul adalah total jumlah dari Q yang kita masukkan di situ, kita tambahkan Q sampai mirip V yang di sini sama dengan V yang di situ. Jadi total energi yang dikeluarkan adalah jumlah ini semua. Q tadi dikalikan dengan V yang terjadi. Nah, oke. Kita lihat. Nah, kalau ternyata yang bekerja itu tadi adalah bukan P, tetapi yang terjadi adalah momen, ya, momen. Maka energi regangan yang terjadi adalah momen yang mengakibatkan rotasi. Jadi P, kita lihat di sini, P akan menyebabkan V, tetapi di sini momen akan menyebabkan rotasi. Sehingga momen, ya, momen dikalikan dengan d theta di sini akan mengakibatkan energi regangan seperti ini, ya, akan menyebabkan energi regangan seperti ini. Dan energi regangan itu adalah jumlah semua ini di seluruh bentang baloknya, ya. Kita lanjutkan. Sehingga kalau yang tadi prinsip balok itu energi regangan yang timbul karena kerja maya Q harus setara dengan momen yang ditimbulkan dan mengakibatkan rotasi. Ini harus setara, ya, harus setara. Dan kita nyatakan di situ karena d theta persamaan itu adalah M per EI dikali dx. Ini tinggal saya ganti dan saya mendapatkan ini. Nah, sampai di sini, ya, sampai di sini ada sebuah indikasi bahwa kalau saya ingin mengetahui berapa V atau defleksinya, maka saya akan menganggap Q itu adalah beban virtual yang besarnya adalah satu satuan. Kalau ini besarnya adalah satu satuan, besarnya adalah 1, maka V yang saya cari atau defleksi yang saya cari adalah jumlah seluruh, ya, mulai dari 0 sampai L, jumlah seluruh momen yang terjadi akibat Q, ya, momen yang terjadi akibat
balok di beban Q dengan momen yang terjadi di balok akibat beban P dibagikan dengan EI dikalikan dengan DX, itu kita akan mendapatkan lendutannya, ya, kita akan mendapatkan lendutannya. Tetapi kalau ternyata beban P tadi itu beban P tadi yang kita cari tidak ingin kita temukan V-nya, tidak ingin kita cari lendutannya, tetapi justru yang kita cari adalah rotasinya, maka di sini Q yang diberikan itu boleh berupa momen. Jadi bukan beban Q satu-satuan seperti ini, tetapi kita berikan beban momen. Nah, untuk lebih mudahnya nanti kita lanjutkan dengan contoh soal. Oke, masih dengan prinsip kerja maya, kita lanjutkan dengan contoh soal. Bagaimana menerapkan prinsip kerja maya ini di dalam sebuah balok. Akibat beban P atau beban luar, sesungguhnya ini real beam, ini adalah real beamnya yang sesungguhnya, dan momen ini adalah akibat beban Q atau beban mayanya. Jadi kalau saya punya balok seperti itu dan mendapatkan pembebanan seperti itu, kira-kira bentuk informasinya bagaimana? Mudah ya. Jadi